Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rapot Merah Ramadan Podcast meraih berkah. Ha ha ha. Ya, pada kali ini, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas sesuatu yang memang sudah ada di setiap harinya kita, yang kita pakai dan yang lain-lain, yaitu tentang outfit Ramadan. Wah, luar biasa sekali ini untuk dibahas di tengah-tengah pada bulan puasa kali ini, karena memang outfit ini sangat kontroversi ya untuk di akhir zaman sekarang ini, karena memang sangat diperdebatkan tentang outfit ini ya. Kita akan bahas bersama seperti biasa narasumber yang sudah tak asing lagi di mata kita semuanya, yaitu Pak Ustadz Rijal. Tepuk tangan. Wih. Kenapa tuh? Kenapa? Baju baru. Oh, baju baru. Outfit ya. Gimik ya. Jadi bapak banget ya. Tapi bagus, masih ada kotor. Oh iya, bagus. Ya, ini sesuai tema pada kali ini ya. Kalau orang tuh memang kalau kemana-mana, ketemu siapa-siapa tuh memang diperhatikan ya tentang masalah pakaian ini. Oke, Pak Rijal, kita berjumpa lagi. Iya benar, udah sekian lama saya berjumpa nih. Oh iya ya. Iya, ada kali 14 tahun Mas. 14 tahun ya. Di episode keempat ini kita akan bahas tentang sesuatu yang beda nih Pak Rijal. Apa tuh? Tentang sesuatu yang memang ini tuh sederhana, tetapi memang sangat bermakna untuk dibahas. Dan memang juga sangat kontroversi gitu kalau ini tidak dibahas dengan secara baik ya Pak Rijal. Tentunya tema kali ini Pak Rijal yaitu tentang outfit Ramadan Pak Rijal. Outfit Ramadan. Iya, Pak Rijal tadi datang ke sini maksudnya apa gini-gini tuh? Ini kotor aja Pak. Oh, kotor aja. Outfit ya. Outfit gitu. Kan lagi ramai adu outfit gitu. Persage-sagean. Ya gitu, karena memang di dalam Islam juga memang berpakaian dengan baik itu harus ada tata caranya Pak Rijal. Benar. Ada tata caranya, ada aturannya. Ada aturannya bagaimana berpakaian yang baik secara Islam dan yang pokoknya yang baik aja gitu. Tapi kan kenyataannya bagaimana Pak Rijal, menurut Pak Rijal sekarang? Kenyataannya. Oh enggak, sebelum itu gini aja Pak Rijal. Kita kan sudah seminggu nih puasa. Alhamdulillah ya, kita sudah menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 9 hari ya. Satu minggu ya. Lebih 1 hari. Oh, lebih 1 hari. Kita puasa pertama kita dicoba bukan dicoba ya, dengan cuaca yang buat mager Pak Rijal. Cuaca yang bikin ngantuk. Nah, sekarang di puasa ke-8 kita udah dikasih cuaca yang luar biasa Pak Rijal. Luar biasa lagi. Hot ya, aicik bahasa batul macam ieu karek karasa puasana cenah. Panasna. Gitu. Tapi alhamdulillah, bagaimana Pak Rijal kesan-kesan seminggu ini dalam berpuasa? Kesan-pesan seminggu hari ini emang benar kata Pak Agus. Waktu awal puasa itu emang cuacanya mager kemana-mana ya. Males kemana-mana. Pengennya tiduran di rumah. Enak ya Pak Enak ya? itu, cuaca adem lagi. Masya Allah. Gak pengen kemana-mana. Kalau hari ini ya yang cuacanya panas, sebaliknya Pak Agus. Aus. Iya betul gitu. Kemarin cuaca hujan gitu teh bikin mager Pak Rijal. Mager. Ya. Tapi kita disemangati oleh cicilan ternyata, alhamdulillah. Itu jokes bapak-bapak Pak Rijal. Ya, itu hidup tanpa cicilan kurang semangat. Ngagibok pokoknya. Oke, baik Pak Rijal. Siap. Kita masuk ke tema Pak Rijal ya. Kita kan membahas outfit Ramadan. Outfit Ramadan. Ini emang dalam secara Islam itu berpakaian yang baik itu seperti apa sih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Syariat Islam mengajarkan bahwasanya berpakaian itu ada aturan dan ada tata keramanya. Sebagaimana dalam dari Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wala yubdini zinatahunna illa ma zuharu minha. Dan janganlah merekanya itu wanita ya, atau ukhtun atau nisa, menampakkan darinya dari napak yang daripadanya yang biasanya. Maksudnya
diperjelas lagi oleh sahabat Nabi dan juga para ulama, dijelaskan kembali bahwasanya dalam dalil Al-Qur'an ini wanita yang menampakkannya itu dalam artian pakaiannya. Pakaiannya. Ada batasannya Pak Agus. Ada batasannya. Kalau misalkan laki-laki batasannya itu dari mulai lutut sampai pusar kaki atau pusar kaki sampai lutut kaki. Kalau perempuan itu semuanya, terkecuali wajhi dan apa namanya dan tangan. Kecuali itu Wajah boleh terlihat. Iya ya. boleh. Gitu. Oke, berarti memang tadi dalam hadis tersebut itu dibahasnya wanita aja. Wanita aja. Oh, wanita aja. Tapi dalam artian bukan wanita aja Pak Agus, itu secara umum. Iya, laki-laki juga ada aturannya juga. Berarti memang sudah diatur ya Diatur. dalam hadis juga tentang berpakaian yang baik secara Islam. Secara Islami. Tapi kita bahas secara jawabannya banyak banget Pak Rijal. Ini kenyataannya gimana nih kita? Saya juga ngebahasnya, waduh, deg-degan Pak Rijal. Di akhir zaman sekarang ini banyak wanita yang memang berpakaian yang tidak sesuai. Benar. Padahal ya tadi secara jelas ya di dalilnya juga jelas. Gitu. Jangan Al-Qur'an lagi yang bilang menampakkan. Iya, jangan menampakkan. Ya. Apalagi berlebihan, sangat Iya. Sangat ngagibek kalau kata Pak. Ngagibek ya. Apalagi kita kalau ngabuburit. Benar. Masya Allah di bulan puasa ini kita ya nggak jangan jauh-jauh ya. Saudara kita juga mungkin tetangga kita masih ada yang berpakaian seperti itu Pak Rijal. Gitu. Bagaimana pandangan Pak Rijal tentang orang yang apa memang dia itu tidak tahu atau memang kurang wawasan atau gimana Pak Rijal? Kalau menurut saya bukan kurangnya wawasan. Kemungkinan dia malas. Ya, malas untuk berpakaian menutup dalam artian syariat Islam auratnya gitu. Kan rata-rata kalau orang ya, apalagi di bulan Ramadan kata Pak Agus tadi, ngadu outfit di bulan Ramadan. ngadu outfit di bulan Ramadan. Laki-laki kalau misalkan kita lihat auratnya perempuan, otomatis kita berpandang ke perempuan itu. Benar gak Pak Agus? Oh iya, itu pandangan mata sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Sebaliknya perempuan juga ke laki-laki. Iya, berarti selain malas berarti mengikuti tren. Mengikuti tren pakaian anak-anak zaman sekarang itu. Mengikuti budaya barat. Budaya barat. Berarti ini efek globalisasi dong. Globalisasi, bahkan modernisasi ya. Kalau misalkan di sejarah emang ini udah tidak asing sebenarnya Pak Agus. Di zaman dulu juga itu ada. Kalau di dalam bahasa ilmu fikihnya itu namanya urfasid. Urfas itu ada tradisi. Tradisi. Tapi dalam urfasid ini tradisinya itu yang mengandung kebaikan, namun diubah oleh budaya barat. Dimodifikasi oleh budaya barat jadi tradisi-tradisi yang keluar dari syariat Islam. Contohnya membuka auratnya. Iya, pakaiannya kemana-mana. Kurang bahan. Kalau kata teman saya mah itu kimcil syariah atau ukti berladar katanya. Ukti berladar. Apa itu berladar? Kimcil syariah. Iya. Ya kan memang banyak pada kenyataannya kita tidak bisa membendung atau kita menasehati mungkin sering. Benar. Ya tidak jauh lah kita saudara kita dahulu, tetangga kita dahulu. Ya begitu, ngomong didengar, tapi pada kenyataannya tidak dilakukan. Berarti ini adalah tradisi dari dulu juga ada. Ada tradisi juga. Dimodifikasi lah oleh orang luar. Orang budaya barat. Ya, masuk ke Indonesia. Perempuan pakai celana lepis, ngetat, bodinya kelihatan. Body gitar Amerika, Libanon. Mungkin kelihatannya biar cantik kali. Biar cantik atau ingin mendapat perhatian. Dari laki-laki itu. Karena gini saya pernah dengar nih. Iya. Teman saya atau katanya cewek kalau nongkrong jalan gitu pakai outfit yang memang terlihat auratnya, kalau disiulin sama laki-laki itu merasa ada kebanggaan, menoleh lah. Iya, jadi bisa laki-laki ada yang ngomong, "Pikitiu." Si cewek itu merasa bangga. Bangga.
Aduh, kan akhir zaman, Pak Akhir Rizal. zaman, Ya, benar. Masya Allah itu. Ya, Emang gini Pak Agus, di dalam akhir zaman itu kata Nabi SAW pasti yang penyebab utama itu adalah seorang ukhtun uhtun. atau wanita. Uhtun Di itu, zaman jahiliyah juga ukhtun itu dalam kata secara umum ya. Kalau Anisa itu sendiri, kalau ukhtun itu umum. Ukhtun umum. itu umum. Kata Nabi juga di zaman jahiliyah nanti akan terulang lagi pada waktu akan zamannya itu. Oh, Ternyata sekarang. sekarang zamannya itu Iya, sekarang zamannya. Makanya disebut dengan zaman akhir tuh ya kayak gini. begini ya, Pak Rizal, Begini. ya. Ada yang laki-laki menyerupai perempuan. Nah, Ada sebaliknya yang perempuan menyerupai laki-laki laki-laki dari pakaiannya. dari pakaiannya. Malah ada yang lebih, Pak Rizal, transgender. Oh, transgender. Masya Allah, ya. Sangat berbahaya lah, Ya. bagus. Janganlah. Ini menjadi tantangan di akhir zaman sekarang ini bagi setiap siswa ataupun ya yang anak zaman sekolah pada zaman sekarang, Pak Rizal, ya, karena memang bimbingan dari seorang guru itu sangat penting sekali. Nasihat-nasihat guru itu menyelamatkanmu pada Benar, Rizal. benar. Itu. Oke. Berarti memang tradisi. Mm-mm. Yang kedua memang dimodifikasi oleh budaya barat. Budaya barat. Terus juga perempuan yang berpakaian seperti itu ingin mendapatkan perhatian juga. Padahal ada banyak cara untuk mendapatkan perhatian. Benar. Bukan hanya untuk Bukan hanya menebar itu. aurat. Itu dengan berpakaian dengan secara syar'i juga, Syariah. itu akan mendapatkan perhatian dari laki-laki Dari orang tentunya, tersebut. dari orang tersebut ya, gitu. Jadi memang sangat luar biasa sekali Pak Rizal, Sangat ya. luar biasa zaman sekarang. Zaman sekarang ya, Masya Allah, ya. Kita juga sekarang keluar dari sini di jalan udah banyak Pak Rizal sore. Perempuan. Perempuan. Apalagi sekarang bulan puasa, Pak. Kita gimana nih kita yang berpuasa? Aduh, pahalanya sayangnya kosong dah. Kosong. Kalau gini gimana? Ketabrak nanti kalau gini. Ketabrak gitu. Berarti secara tidak langsung mereka juga membuat dosa, Membuat dosa. ya kan? Kita nggak niat buat lihat. Makanya bagus kita tuh harus kerjasama sama perempuan. Kerjasama. Harus kerjasama di dalam puasa ini, bukan hanya puasa doang. Gimana kerjasamanya Pak Rizal? Ya perempuan jaga auratnya supaya amal kami tidak habis. Nah, Sebaliknya juga. juga Harusnya begitu Pak. iya. Ayo dong tolong perempuan. Iya kan kita misalkan mau acara nih sore misalkan ya. Kalau orang mah bilang mau burit ya. Ngabuburit. Lihat cewek seksi atau kan ya kelihatan itunya apanya lah yang berhal-hal negatif, otomatis kita lagi di jalan pas lihat kan itu kan pahala kita udahan Pak Agus. Kita sisa berapa nih pahala puasa? Sia si B itu. Sia si B ya. Selain di luar juga di media sosial juga sama Pak Rizal. Puasanya diterima tapi pahalanya nggak ada. Nah, buka TikTok, buka Facebook, aduh, Masya Allah ya. Jadi, wah, pokoknya hati-hati aja. Berikutnya Pak Rizal, ada pertanyaan lagi Pak Rizal. Di dalam kita kan sekarang lagi menjalankan ibadah puasa, Ibadah puasa. ya. Tentunya berpakaian yang baik itu tentunya harus ditutup aurat. Benar. Terus juga kita kalau mau tarawih, mau sholat, juga berpakaian dengan bagus dan rapi menutup aurat. Nah ini pertanyaannya, bagaimana berpakaian dalam sholat? Apakah sama atau gimana? Kan Beda. Iya. Ya kita di perjalanan atau gimana? Bagaimana itu, Pak Rizal? Bagaimana berpakaian dalam sholat? Di dalam berpakaian dalam sholat itu harus lebih maksimal, harus lebih sopan dibanding berpakaian yang biasa, yang biasanya. Kalau biasanya kita misalkan khususnya kepada perempuan ya, perempuan pakai kerudung doang, terus gak pakai ciput, otomatis sih rambutnya ini kelihatan. Nah kalau sholat beda lagi, harus rapat ini, harus jangan kelihatan. Pakai mukena, pakaian sholatnya. Terus tangannya juga memang tertutup, biar sopan kakinya juga, gitu. Itu khusus perempuan. Ya. Kalau laki-laki ya ada batasannya juga, tapi ya kayak gitulah laki-laki hampir sama. Kadang memang kalau di dalam perjalanan juga ya ada yang tidak bawa koko. Oh, kalau misalkan ya illa daruratun ya, iya, boleh, kecuali darurat. Kalau kecuali darurat itu boleh. Boleh. Asalkan dia bajunya agak kendor, khususnya perempuan, jubahnya kendor. Kalau misalkan bajunya nggak kendor, ngetat itu nggak boleh. Oh, nggak boleh pakai sholat. Nggak boleh, harus kendor minimal.
gamis lah kalau sekarang mah ya. Ya kan, Perempuan tuh gamis. katakan kita kan ada bahasa begini, yang penting tidak ada najisnya pakaiannya. Kan ada adabnya. Kalau sholat tanpa ada adabnya gak bakal diterima, Pak Agus. Iya. Jadi memang harus ada adabnya. ada adabnya. Emang rata-rata orang berpikiran, ya gak apa-apa, yang penting mah ada rukunnya. Nah, ada syarat sahnya. Ada syarat sahnya. Tapi juga fikih kan menjelaskan bukannya itu doang, Pak Agus. Ada adabnya juga. Berarti harus ngaji. Harus tahu. Kadang kan saya suka dapat jawaban begini. Yang penting mah nggak ada najisnya baju teh. Kajian orang rek pakai celana panjang, pakai celana sontok sakit, penting mah aurat katutup, yang penting mah nggak ada najisnya gitu. Berarti orang itu nggak tahu ya. Nggak tahu, dia mungkin belum tinggi kali ilmunya. Belum tinggi, belum belajar. Ngajinya baru setengah. Ya. Makanya jangan setengah-tengah kalau ngaji. Jangan ya. Iya, harus ada adabnya. Harus adabnya. Berarti sholat juga harus ada adabnya. Pak Agus misalkan kayak gini ya, sah. Ini kan menurut rapi. Rukun sholat. Menurut rukun sholat sah. Udah sah. Tetapi tidak ada adabnya. Karena memang ini pakaian hanya untuk ya bertemu dengan sesama manusia. Beda kita lagi itu sholat, kita mau menghadap hablum minallah. Kita mau menghadap Allah, berarti harus rapi. Harus lebih rapi. Terus juga harus wangi. Ya, gitu ya. Oke. Jadi bagaimana pakaian dalam sholat itu berarti ya beda. Tentunya laki-laki pakai koko, pakai sarung. Lebih baik pakai sarung. Peci itu cuma tradisi doang sih kalau peci. Oh, peci itu tradisi doang. Sebenarnya nggak ada yang rukun sholat wajib pakai peci, tidak ada. Cuma dia untuk menahan si rambutnya ini supaya tidak ke bawah. Ini ke depan. Ke depan lagi. Iya. Terus kalau mukena Pak Rijal, untuk laki-laki atau ibu-ibu, ini gimana ini mukena ini? Kemarin kita viral mukenanya pakai loreng maung gitu. Gimana itu? Nih yang sekarang banyak modif nih pada perempuan nih suka pakai mukena bunga lah, pakai mukena loreng maung lah, harimau lah, gimana itu? Nabi SAW kan udah pernah mengajarkan, ya minimal kalian tuh pakai pakaian yang polos aja. Warna putih ya. Polos warna putih. Ya kalau sekarang kan mungkin ya zaman sekarang pengennya bercorak-corak Pak Agus. Ya ada gambar maungnya. Saya masih ketawa itu Pak Rijal. Ada satu yang terawih, ya kan? Itu tuh satu majlis itu pakai mukena loreng semua itu, maung semua itu. Saya ketawa itu saya. Dikira itu mungkin itu untuk menghindarkan setannya kali, biar takut kali. Oh gitu ya. Masya Allah, itu takutnya itu pas lagi Allah ngagerung semua itu. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau misalkan makmumnya mau, imamnya apa? Macan tutul. Singa. Astagfirullah. Jadi memang dianjurkan itu yang biasa, yang motifnya itu polos. Warna putih lebih baik. Putih. Agar tidak tidak mempengaruhi orang yang sholat. Contohnya kehusuan sholat, kehuduan kita. Kalau misalkan Pak Agus pakai koko, ada tulisannya. Kelihatan yang di belakang kan, jadi gak husu. Sama perempuan gitu. Kalau misalkan perempuan mukenanya loreng-loreng, kelihatan sama orang lain. Nah, kan beda pandangannya Pak. Jadi gitu. Lebih khusyuk gitu, lebih khudu lagi. Terus juga sebaliknya berarti laki-laki juga dianjurkan itu pakai koko yang polos. Intinya tidak ada corak ya. Iya. Tapi kalau laki-laki nggak ada sih Pak. Nggak ada corak yang menonjol Pak Rijal. Kayak Pak Rijal sekarang warna biru. Kalem. Nggak ada gambar maung atau itu kan. Nggak ada gambar naga kan? Nggak ada gambar naga kan? Gitu. Jadi memang dianjurkannya yang polos. Gitu. Tapi ya banyak Pak Rijal kita nih, apalagi mau Idul Fitri nih. Benar. Iya. Sekarang itu macam-macam mukena itu, Masya Allah, ada yang bunga rafflesia, motifnya itu, ada bunga mawar, ada yang motif gambar lafaz Allah misalkan. Iya, kereta api kecelakaan. Itu luar biasa. Intinya pengen
bagus-bagus. Oh, bagus-bagus ya. Adu outfit Adu gitu. outfit. Aduh. Gak apa-apa adu outfit, jangan adu nasib, bahaya tuh. Iya, bahaya itu. Ya. Oke, Pak Rijal. Itu adalah berpakaian. Jadi berpakaiannya yaitu harus secara Islami, Menurut syariat menurut ya. syariat ya, yang laki-laki harus berpakaian yang polos warnanya, perempuannya juga sama. Pertanyaan ketiga begini Pak Rijal. Kan banyak ya di zaman sekarang itu banyak wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Iya, ini mungkin bahasan yang awal tadi itu loh ya. Jadi banyak sih yang berpakaian, tetapi seperti telanjang. Itu maksudnya Kayak gimana? judul lagu itu. Apa tuh? Zaman sekarang banyak wanita La 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 la. berhias diri bagai telanjang. La 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 la. Dengan senang hati pamerkan badan. Masya Allah. Katanya itu oh sudah biasa. Masya Allah. Katanya itu oh sudah biasa. Astagfirullah. Siapa yang mengarang lagu itu? Kayak Haji Bukhari. Kayak Haji Bukhari. Ya. Bener lagu itu. Itu Betul. lagu diciptakannya sebelum tahun 2000-an. 99 ke atas. Ya, berarti memang apa ya, pengetahuan si anak itu ya tentang berpakaian baik itu berarti sejak dari keluarga harus orang tuanya Harus dididik dan orang tuanya juga mencontoh mencontoh. berpakaian baik itu seperti apa kepada anaknya. Ada juga yang kata Pak Agus tadi apa harusnya bagaimana itu ya, minimal harus apa namanya tidak membentuk si baju itu tidak membentuk anggota tubuh kita. Gitu. Ada juga yang kata tadi saya kimcil syariah misalkan ya ukhti berladar pakai kerudung mah pakai baju mah pakai cuma punya adeknya. Iya. Pakai celana pakai ngetat. Dilihat sama orang kan enak. Iya enak. Iya, saya juga enak. Sering ngebuburit seperti itu Pak Sering ngebuburit. Kalau Pak Asep gimana? Kalau Pak Asep? Enggak, Insya Allah ya. Iya gitu ya. Pak Rijal, ini pakai parfum apa sih wangi amat? Oh iya, kebetulan saya pakai parfum salsa. Parfum salsa. Luar biasa. Pantesan saya tadi pas datang di sini, ih kok wangi amat. Wanginya dengan gipek gitu ya. Iya. Oh, kayak salsa kayak produk BKC dong. Iya, emang iya. Yang ini. Masya Allah, pantesan saya teh. Saya pakai yang warna hitam karena khusus cowok. Oh iya, pantesan saya tuh deket Pak Rijal nyaman kali. Iya, nyaman karena Pak Rijal dari tadi pakai parfum ini ya. Luar biasa sekali. Ini untuk modal ngabuburit juga luar biasa. Jangan salah. Jangan salah. Luar biasa. Bisa kalau kita misalkan pakai parfum ini 50 wanita pasti nyebur. Pasti ngedeketin dong. Secara parfum salsa ini sudah terdaftar di BPOM loh. Aman. Sudah legal juga. Luar biasa sekali. Selain itu bukan parfum aja Pak Rijal. Apa aja tuh Pak Agus? Produk BKC itu banyak. Apa? Ada sunscreen. Terus ada apa lagi itu teh? Ya, lip balm ya, lip serum ya, lumayan banyak sekali ini. Ini rugi kalau yang belum beli sih sepertinya. Harganya murah banget, murah dan berkualitas. Luar biasa sekali. Itu Pak Rijal ya. Jadi memang ya seperti Pak Rijal ini ya, berpakaian yang baik itu harus baik, harus rapi dan wangi juga. Pakai parfum salsa tentunya. Ya, tidak ada yang lain. Luar biasa sekali Pak Rijal ya. Oke, berikutnya Pak Rijal ada pertanyaan begini. Berpakaian yang baik dengan mahram kita di rumah itu seperti apa sih harusnya? Saya mungkin jelaskan dulu ya dari dasarnya. Ada mahram nikah, ada mahram nasab. Ada mahram nikah, ada mahram nasab. Kalau misalkan mahram nikah, ya di rumah contohnya tadi Pak Agus yang tanya, istri misalkan berpakaian seksi ya silahkan. Karena ada mahram nikahnya, suaminya. Depan saya. Iya, depan. Kalau misalkan diumbar-umbar ke saya, nggak boleh. Jangan. Cabok ya. Oke, saya bengap ke balik-balik. Oh, jadi memang boleh. Boleh. Oke. Boleh terkecuali
Kalau misalkan mau ke warung itu harus rapi. Harus rapi. Karena kan ada orang lain yang belum, yang nggak mahramnya. Itu. Kalau dengan saudara? Saudara dengan Mahram saudara. saudara? Saudara itu mahram nasab. Mahram Nah, nasab. mahram nasab boleh. Oh, boleh. 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 Saudaranya misalkan istri Pak Agus punya kakak laki-laki. Punya kakak laki-laki. Laki-laki. Nggak pakai kerudung nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Asalkan jangan terlihat oleh mahram yang lain. Mahram yang lain. Intinya adalah rapih lah. Rapih ya. Sama adik kakak boleh. Boleh. Oh, terus kalau menantu sama mertua? Kalau mertua sih jangan. Kalau mertua jangan. Oh, jangan. Jangan mertua. Kalau mertua kan apa namanya, beda ini kan, beda nasab kan? Oh iya. Iya, beda nasab. Iya, itu mahram nasab. Oh, mahram nasab. Nasab lagi itu. Juga ada lagi Pak Agus, apa namanya? Yang misalkan kita udah punya wudhu nih rata-rata. Sekalian nih. Misalkan Pak Agus punya wudhu. Iya. Kenapa sih batal sama istrinya kalau dipegang? Iya, kenapa tuh? Itu cuma Pak Agus itu cuma menikahnya itu cuma mahram nikah doang, bukan mahram nasab. Oh, mahram nasab. Mahram nikah kalau misalkan Pak Agus bersentuhan sama istri Pak Agus batal. Karena bukan mahram nasab. Iya. Oh, berarti batal ya. Batal. Walaupun suami istri. Ini banyak yang bertanya. Banyak. Kok kenapa sih? Nah, itu sekaligus, Pak. Sekaligus. Oh, berarti tidak apa-apa kalau memang dengan mahramnya. Dengan mahramnya. Nah, adik kakak juga tidak apa-apa. Asalkan dia rapi. Dan tidak terlihat juga ngetat ya pakaiannya ya. Sama kakak juga sebetulnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena banyak kejadian Pak Rijal. Banyak kejadian. Saya lihat di TV One di Sulawesi kalau nggak salah, adik kakak itu berhubungan sampai menghasilkan anak. Nah, itu. Itu teh namanya teh incest bukan sih ya? Apa sih namanya teh incest? Disebutnya apa ya? Saya kurang tahu. Pokoknya itu kejadian. Berarti dari segi berpakaian juga itu berpengaruh. Berpengaruh karena kan mengundang syahwat. Mengundang syahwat, hawa nafsu laki-laki kan lumayan ya. Padahal kan hawa nafsu laki-laki itu cuma satu. Cuma satu, perempuan gede. 99. Lebih gede dibanding laki-laki. Tetapi yang menonjol itu kita laki-laki ya. Gitu. Padahal perempuan yang mengundang. Iya, betul. Nah, di sini terakhir nih Pak Rijal nih. Terakhir. Di bulan puasa ini kita sering namanya itu silaturahmi atau reuni. Reuni akbar. Reuni akbar atau bisa disebut bukber. Di sini tuh kita sering ya banyaklah di media sosial adu outfit Pak Rijal ya. Oke. Ya, gini Pak Agus, pandangan secara Islam itu seperti apa sih silaturahmi yang baik begitu? Saya jelaskan dulu dari dasarnya dulu ya, silaturahmi. Silaturahmi yang paling baik menurut tafsir Quran dalam kitabnya itu bahwasanya silaturahmi yang baik itu kalau misalkan kita bermusuhan, saya bermusuhan sama Pak Agus, saya nyamperin duluan ke Pak Agus, itu silaturahmi sebenarnya. Kalau misalkan Pak Agus yang ikut ngabuburit, reuni gitu ya, itu sebenarnya bukan silaturahmi. Pertemuan biasa. Beda loh. Karena emang hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Oh, berarti silaturahmi itu ketika memang hubungannya tidak baik-baik saja. Kalau lama ketemu? Kalau lama ketemu itu pertemuan biasa. Bukan silaturahmi. Oke. Berarti ini untuk yang bukber dengan adu outfit itu berarti tradisi Pak. Tradisi itu kan dalam fikih uruf fasid namanya, tradisi dalam kebaikan. Nah, itu juga ini buat pencerahan buat adik-adik kita semua, buat anak-anak kita semua bahwa bukber itu ya bukber yang baik itu ya niatnya hanya satu aja sebenarnya. Gitu ya, pertemuan. Kangen-kangen. Udah lama mungkin nggak ketemu. Sudah lama, nggak usah ada adu outfit, adu pencapaian, adu nasib. Terus udah nikah belum? Udah nikah belum? Pertanyaan yang luar biasa gitu. Emang pertanyaan itu emang ke saya itu udah nikah belum? Itu. Saya ada nanya, kalau ente nanya nikah sama anak, sama aja anak ente itu nanya kapan mati sama anak. Ya. Iya benar. Luar biasa sekali. Padahal nggak seperti itu Pak Rijal ya. Harusnya memang bukber itu ajang untuk pertemuan tangan-tangan saja. Iya. Ya berpakaiannya tadi secara Islami, apalagi bulan puasa, rapi, tertutup aurat, gitu. Berkerudung, rapi pokoknya lah. Sangat luar biasa sekali ya tentang pembahasan hari ini. Wah, ini pembahasannya tentang outfit tapi memang sangat bermakna dan penuh pelajaran dan penuh hikmah pada pertemuan keempat ini.
Tetap saksikan dan jangan lupa subscribe, share, like, komen yang bagus agar channel ini berkembang terus-menerus, bukan hanya di saat Ramadan aja, Pak Rizal, ya. Kita bisa memberikan pelajaran, pengalaman, berikan edukasi, motivasi kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.